Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya YouTube Nawa Hombing. Oke teman-teman, lama kita tidak berjumpa dan saya juga sudah lama tidak membuat video ya. Bahkan untuk video-video puisi atau bahkan untuk motivasi-motivasi sudah lama saya tidak muncul di YouTube. Sebelumnya saya minta maaf karena banyak hal yang membuat saya tidak muncul di YouTube gitu, karena sibuk dengan pekerjaan dan ada hal-hal yang membuat seperti itu. Jadi teman-teman, seperti yang kemarin saya membuat video itu untuk bagaimana cara menangani supaya kita tidak depresi. Dan tidak jauh dengan pencerahan-pencerahan sebelumnya, kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Saya bukannya pintar atau saya bukannya orang yang selalu bisa memberikan motivasi, tapi saya hanya ingin berbagi untuk kita semua seperti itu. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk tetap semangat, dan pencerahan kali ini adalah bagaimana cara kita biar selalu semangat setiap harinya, seperti itu. Seperti pengalaman saya sendiri dan dengan buku-buku yang saya baca, tips agar kita semangat setiap harinya, banyak hal yang harus kita lakukan, atau banyak hal yang bisa membuat kita untuk selalu bersemangat setiap harinya. Kadang di suatu waktu kita atau setiap orang punya beda-beda prinsip atau beda-beda pemikiran. Dia bahkan berpikir seperti ini, saya akan semangat, saya akan berusaha untuk selalu tersenyum, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya karena mungkin berbagai faktor dalam hidupnya, atau mungkin dia mengalami banyak masalah, banyak pikiran yang membuat dia down, bahkan masalah ekonomi, dia tidak punya uang, atau masalah pertemanan, masalah percintaan, banyak hal yang membuat kita kadang down, kadang tidak bersemangat seperti itu. Dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk selalu semangat dalam hidup kita. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri. Setiap orang memiliki permasalahan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, teman-teman. Bahkan orang yang benar-benar terlihat bahagia sekalipun, kaya materi, kaya kasih sayang, kaya terlihat sempurna kehidupannya, dia pasti memiliki masalah, teman-teman. Jangan kira dia memiliki segalanya. Dia punya orang tua yang baik, dia punya orang tua yang kaya, dia mempunyai mobil, dia mempunyai ini, dia mempunyai pesawat atau segalanya. Belum tentu, teman-teman, dia bahagia. Maka setiap orang itu punya masalah, kriteria masalahnya, besar kecilnya permasalahannya itu masing-masing dimiliki oleh setiap orang, teman-teman. Seperti itu. Jadi saya ingin berbagi sedikit kepada kita agar kita tetap terlihat semangat bagaimanapun keadaan kita saat ini. Baik kita sedang tidak baik dalam pekerjaan, sedang tidak baik dalam pertemanan, sedang tidak baik dalam percintaan sekalipun, kita harus selalu bersemangat dalam hidup ini, teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk tetap semangat menjalani hari-hari kita adalah jangan lupa tersenyum, teman-teman. Mungkin kita memiliki banyak masalah, bahkan sekalipun kita tidak mampu untuk tersenyum, tapi cobalah untuk selalu melemparkan senyuman kepada setiap orang. Atau bahkan orang itu pun tidak membalas senyuman kita, tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting kita melakukan ibadah dalam diri kita, karena senyum itu banyak manfaatnya, teman-teman. Selain membuat orang akan merasa dia dihargai, merasa dia ada respon kita kepada dia seperti itu, maka itu juga membuat diri kita akan semakin lebih baik, teman-teman. Tersenyumlah kepada setiap orang. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita bisa bersemangat setiap harinya, teman-teman? Kita harus banyak bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan hanya ketika kita mendapatkan kemenangan. Bersyukur itu, bersyukurlah ketika kita tidak mendapatkan kemenangan dari apa yang kita capai, dari apa yang kita inginkan. Namun cobalah berpikir, teman-teman, bersyukur akan nafas kehidupan. Pernahkah kita berpikir ketika kita
gagal menggapai impian kita? Pernah kita berpikir di suatu titik bahwa ada hal yang harus kita syukuri adalah setiap hembusan nafas kita, teman-teman. Pernah kita berpikir orang-orang di luar sana sakit di rumah sakit, bahkan untuk bernafas saja harus dibantu dengan alat. Dan kita dengan mudahnya bernafas, kita sehat, kita kuat. Pernahkah kita menyadarinya, mensyukurinya, teman-teman? Cobalah bersyukur dari hal-hal kecil saja. Dari kita masih bisa bernafas, dari kita hari ini masih bisa makan. Mungkin kita memang mengalami hal-hal di mana kita tidak punya apa-apa sama sekali, bahkan tidak punya uang. Kita buka dompet kita tinggal 5.000, tinggal 1.000, tapi kita masih bisa makan, teman-teman. Bahkan burung-burung di udara saja dipelihara oleh Sang Pencipta, apalagi kita manusia, teman-teman. Pernahkah kalian berpikir di suatu titik ketika kalian tidak punya uang sama sekali, kalian merasa depresi, kalian merasa stres bahwa aku mau makan apa? Terus besok saya hidupnya gimana? Dan pernah nggak ketika waktu itu kalian mengalami hal seperti itu dan besoknya terlewati, pernah nggak berpikir ke belakang? Kemarin saya nggak punya uang, bahkan makan saja saya mungkin udah nggak makan, tapi kita bisa makan, teman-teman. Kita bisa makan, kita bisa hidup, kita bisa melewati hari-hari itu. Pernah nggak? Itu adalah sesuatu mujizat yang harus disyukuri dalam hidup kita, teman-teman. Dan pernah nggak dalam suatu waktu, bahkan saya sendiri, teman-teman, pernah mempunyai masalah di tempat pekerjaan saya. Saya merasa masalah itu sungguh sangat besar. Saya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dan bahkan keesokannya saya malas untuk pergi bekerja. Saya malas sekali. Saya ingin sekali tidak usah pergi bekerja, tapi tuntutan hidup membuat saya harus pergi bekerja, teman-teman. Kita harus bekerja biar bisa hidup. Jadi saya pergi bekerja. Tanpa saya sadari masalah yang sangat saya takutkan itu, masalah yang tidak bisa terselesaikan itu, selesai dengan sendirinya, teman-teman. Saya hanya melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Bagaimana saya menyusun laporan ini, bagaimana saya menyelesaikan ini. Saya hanya menyelesaikannya dengan sebagaimana seperti biasanya. Tapi masalah yang benar-benar saya takutkan itu terlewati dengan sendirinya, bahkan selesai. Tanpa ada teguran, tanpa ada amarah, tanpa saya kena marah, tanpa apapun, saya bisa menyelesaikannya, teman-teman. Kadang saya berpikir, saya pulang dari tempat kerja, saya berpikir, bisa selesai ya? Padahal kemarin saya hampir frustasi loh memikirkannya. Saya hampir berpikir, udahlah, gue gak mau bekerja lagi, gue gak mau ini lagi, besok gini, besok gini. Pikiran udah sampai 1, 2, 3, sampai 100 gitu berpikir. Tapi saya pergi bekerja besoknya, dan semua baik-baik saja seperti itu. Pernah nggak satu titik kita memikirkan hal itu? Hal yang benar-benar kita takutkan selesai dengan sendirinya. Coba deh, hari ini teman-teman, coba berpikir, coba diam sejenak, coba merenung sejenak, dan pikirkan hal yang benar-benar kalian takutkan sekarang. Bahkan yang punya masalah sekarang, yang tidak bisa bersemangat, bahkan tersenyum pun tidak bisa. Coba deh berpikir, berhenti sejenak. Dan pernah nggak kalian mengalami hal-hal itu? Hal yang benar-benar kalian takutkan, hal yang benar-benar yang tidak bisa terselesaikan, yang bisa terlewati dengan sendirinya. Banyak hal, teman-teman, yang kita alami seperti itu. Bahkan kita sudah takut, kita nggak makan, kita nggak punya uang, kita nggak punya teman, kita putus sama pacar kita punya masalah dengan keluarga. Tapi semuanya bisa terselesaikan. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati hari-hari kita. Cobalah teman-teman untuk tak bersyukur, menikmati hidup kalian. Bagaimanapun hidup kalian saat ini, cobalah nikmati. Karena hidup cuma sekali, teman-teman. Tidak ada kesempatan kedua, hanya sekali, teman-teman. Jadi tipsnya, tetaplah tersenyum dan bersyukur, teman-teman.
Dan yang ketiga teman-teman, cobalah untuk mencari hal-hal yang membuat kalian senang. Atau mungkin dengan hal-hal kalian, ada yang dia dengan jalan-jalan, ada dia dengan nonton bioskop, ada dia dengan melakukan hobinya olahraga. Coba lakukan itu teman. Tapi hal yang paling saya tekankan sih, bersyukurlah teman-teman. Bersyukur kalian masih bisa berjalan, bersyukur kalian masih bisa bernafas, bersyukur kalian masih bisa punya pekerjaan, bersyukur kalian masih punya tempat tinggal, masih makan. Wah, itu benar-benar sesuatu yang harus disyukuri dalam hidup ini teman-teman. Dan kalian sedang putus asa, cobalah untuk melihat ke belakang teman-teman. Banyak teman kita yang tidak mendapatkan hidup selayak kita, tapi mereka masih bisa tersenyum di luar sana teman-teman. Mereka masih bisa tertawa lepas, mereka masih bisa tersenyum. Dan bahkan sekalipun mereka dalam keadaan seperti itu, mereka tetap mencari uang, mereka tetap bekerja keras teman-teman. Mereka tidak tahu kapan mereka akan mendapatkan hidup yang lebih layak, tapi tetap saja mereka harus bekerja, karena untuk makan mereka harus bekerja. Begitu juga dengan kita teman-teman. Ketika kita dalam keadaan tidak baik, cobalah untuk melihat teman-teman di belakang kita. Dan ketika kita mencoba untuk begini-begini saja, cobalah untuk melihat teman-teman kita yang sudah di depan kita, di atas kita. Setarakan teman-teman, jangan terlalu melaju dan jangan juga mundur teman-teman. Setarakan. Jadi mungkin itu saja tipsnya dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai akhir. Semoga hari ini kalian tetap semangat, dan setiap harinya kalian harus semangat, tersenyum, dan bersyukurlah dalam hidup ini. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di next video.